Ini kita apa Apa? ya judulnya ya? Ngobrol Ngobrol iso santai. sama ngobrol santai. Ya ini terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol santai di WeChat gitu ya siang hari ini meskipun habis padat ya. Habis melayani konseling ini tadi. Iya, Maraton ya. betul. Oke. Jadi Bentar, hari nih ini harusnya bisa dipin dulu aku tapi lupa. Oke. Ya, sudah. Oke. oke, ngobrol santai tentang isoman. Sip, sip. Ya, terima kasih sudah malah dibantu ya. Sempat ada masalah sedikit tadi gitu nggak bisa aku nggak bisa buka sendiri malah. Iya, kenapa ya? Iya, nggak tahu. Biasanya bisa, nggak tahu ini tadi nggak bisa. Oke, selamat Hmm. siang semuanya. Terima kasih sudah join juga. Hari ini ngobrol-ngobrol santai, namanya juga WeChat gitu ya. Kita jadi ngobrol santai. Kalau ada yang mau tanya pengalamannya Mbak Wiwit tentang isoman gitu ya, karena juga Mbak Wiwit juga sudah survivor ya, sudah selamat nih ya. Survivor. Gitu. Iya, benar kan gitu ya. Udah lewat ya masanya ya Mbak ya. Gimana kabarnya hari-hari ini? Sehat. Untungnya sehat. Sehat. Udah lewat lah, udah sebulan ya. Udah sebulan ya. Pas ya. Mm-mm. Oke. Mau nanya dulu gitu ya. Selain sehat gitu ya. Ini kan sharing gitu ya selama isoman gitu. Berapa lama sih waktu itu? Sama cuman 14 hari atau ada yang lebih lama juga ya? Oh iya iya iya. Hmm. Eh, jadi mungkin kayak semacam penjelasan dulu ya kan setiap orang punya pengalaman isoman yang berbeda-beda, terus kondisinya juga berbeda-beda gitu. Tujuannya bukan untuk menganggap yang saya alami ringan atau enggak, tapi maksudnya ya mungkin kayak sharing aja gitu dulu kayak gimana. Nah, ya isomannya 14 hari gitu. Karena ya kan saya masih awalnya PCR, lalu juga terakhir PCR gitu di hari ke-14, terus begitu PCR yang itu keluar dan negatif ya udah selesai sebenarnya isolasi mandirinya gitu. Udah Mm-mm. selesai. Ini mulus ya, berarti kan ada yang memang agak panjang gitu ya. Kali ini Mm-mm, benar-benar mm-mm. memang 14 hari gitu ya. Jadi masing-masing lagian kondisinya beda-beda kan gitu ya, satu orang dengan orang yang lain ya. Ya, Benar. bersyukur memang waktunya udah cukup gitu ya. Yang Mm-mm. dirasain apa nih gitu ya? Tapi sebenarnya sebelum sharing nih gitu ya buat Mm-mm. teman-teman kalau mau tanya apa Mbak Bu Wiwit ini psikolog bukan dokter gitu ya. Ini Iya betul. Iya disclaimer benar-benar. dulu gitu ya. Bu Wiwit ini psikolog gitu ya dan juga pengajar di UPH gitu ya, psikologi, Fakultas Psikologi. Jadi kalau nanya mungkin seputar terkait gimana tips-tipsnya nanti gitu ya di akhir gitu ya kesehatan supaya menjaga kesehatan mental di masa isoman. Nah, itu lebih tepat. Tapi kalau soal obat tentu tidak Iya gitu jangan ya. jangan tanya Jangan, saya, kita nggak jangan tahu. gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Disclaimer dulu karena memang kita areanya adalah bidang di psikologi gitu ya. Jadi bukan untuk memberitahukan obat dan apa ya, maksudnya pengobatan gitu ya atau apapun itu tidak gitu ya. Jadi sharingnya kali ini seputar gimana supaya tetap nyaman gitu ya selama isoman gitu ya. Karena kan banyak banget nih ya sekarang hari-hari ini tuh kayak jeda satu orang aja misalnya temen dulu kan masih agak jauh gitu ya temen yang deket-deket ini Mm-mm. udah banyak kena gitu ya makanya kita ngangkat Mm-mm. tema kali ini gitu ya. Nah, Mbak Wiwit gitu ya sebelumnya nanya dulu gitu ya kira-kira pertanyaan apa yang nggak boleh ditanyain gitu ya kayak selama masa isoman gitu ya. Iya kan gitu kadang kan ada yang mungkin Iya, mengganggu iya, gitu iya. ya ditanyain gitu ya itu pertanyaan sih gitu ya. Kadang kan takut ya, ya udah pokoknya cepet sembuh gitu doang gitu ya. Kadang mungkin teman-teman Mm-mm. juga bertanya-tanya apa yang boleh atau jangan ditanyakan gitu loh. Gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu juga sih, tapi waktu itu yang lumayan ini sebenarnya karena kasusku kali ya. Jadi di aku nggak tahu sebenarnya kenanya di mana gitu karena Mhm. nggak berinteraksi, nggak tahu lah gitu, nggak berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID. Lalu juga hasil tes orang-orang yang ketemu sama aku itu negatif gitu kan. Waktu itu pertanyaan yang bingung sih sebenarnya jawabannya adalah kenanya di mana kayak gitu. Terus nggak tahu juga kenanya di mana gitu kan. Virusnya bisa di mana-mana soalnya Iya ya. gitu, kenanya di mana gitu. Itu sih bukan bukan nggak boleh ya, bingung waktu itu.
jawabnya apa ya gitu, nggak tahu gitu kenanya di mana gitu. Ya tapi akhirnya ngejawabnya nggak tahu ya, tapi kayaknya kemarin pergi ke daerah sini 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 gitu ya, sempat gitu buka masker ya, nggak tahu lah ya gitu. Itu bingung sebenarnya jawabnya, bukan nggak boleh juga kali ya. Oke, jadi oke, masih Hmm, kedengaran ya suaranya ya. Oke. oke. Nah, Tadi dengar. sempat muter-muter soalnya. Iya, jadi pertanyaan yang sulit dijawab berarti salah satunya adalah kenanya di mana, karena kita Iya. sendiri juga nggak tahu ya, gitu ya Iya, di berarti ya. kasusku aku nggak tahu gitu kenanya di mana. Mm-mm. Ada pertanyaan yang mengganggu nggak, Mbak, selama isoman? Supaya nanti juga pembelajaran ya buat teman-teman jangan tanyain itu gitu, yang lagi isoman. Eh, Pertanyaan yang cukup mengganggu. Sebenarnya kalau aku tuh bukan pertanyaan gitu, tapi sebenarnya justru saran-saran ada yang mengganggu gitu. Too much ya. Iya, terlalu banyak gitu. Apalagi di hari-hari pertama gitu kan. Hari pertama itu dapat hasil, terus kan masih mencerna dulu nih, mesti ngapain gitu, kayak oh harus ngasih tahu kantor dulu kayak pertama kali, terus mesti ngecek gitu siapa orang-orang yang ditemui dan meyakinkan mereka untuk tes juga gitu. Nah, Lalu juga perasaan bersalah itu kayaknya lumayan besar sih kalau di aku gitu. Jadi kayak perasaan bersalah karena orang-orang yang dekat sama aku kan berarti harus tes gitu, dan mungkin dari mereka juga ada yang harus isoman juga gitu. Nah, itu kan masih itu. Terus kayak oke, jadi ini mesti ngapain gitu, apa obat-obatan yang perlu dikonsumsi. Jadi itu di hari pertama masih bingung gitu. oh, Um, Lalu kadang-kadang di hari-hari itu udah mulai kan adalah gitu, misalnya di beberapa hari pertama tuh udah mulai banyak sekali informasi, ini coba ini coba ini coba ini gitu. Nah kan kebetulan kalau di aku juga aku harus kasih tahu kompleks kan gitu karena ada gugus tugasnya gitu. Nah informasi kan semakin banyak nih, cobain ini cobain ini cobain ini cobain ini gitu, atau mulai cari nggak ke rumah sakit ini aja yang nampung COVID kayak gitu-gitu. Hah, ini gimana cara nyarinya gitu. Jadi kayaknya di hari pertama tuh terlalu banyak informasinya gitu, sampai akhirnya ada sih gitu temanku yang aku bilang kayaknya gue nggak mau mikirin ini dulu deh gitu, karena gue juga nggak tahu gitu gimana caranya, gue masih belum belum bisa gitu mencerna ini gitu, jadi nanti aja deh ini dipikirin gitu. oke, itu cara yang bijak ya jawabnya Mas Ian ya gitu ya. Meskipun di tengah banyak saran. Ya, kemarin dapat Benar. juga loh klien yang kayaknya too much gitu ya, yang ini yang itu gitu ya. Yang mungkin kalau yang sedang isoman ya ikutin aja kata dokternya aja deh dulu kalau udah dapat dokter ya gitu ya. Jadi Mm-mm, memang mm-mm. terlalu banyak ya informasi, excited mau membantu tapi bikin kayaknya nggak nyaman malahan ya Iya gitu ya kalau benar. terlalu banyak ya. Oke, oke. Thank Dan you. aku Jadi juga jarang buka sosial media jadinya waktu itu, karena karena mau informasinya banyak sekali gitu. jadi ini ya overwhelming juga ya terhadap informasi gitu ya untuk obat-obat. Oke, oke. Mm-mm. Jadi salah satu tadi pertanyaan yang susah dijawab atau bikin bingung itu kena di mana? Itu agak sulit ya teman-teman kalau Iya misalnya iya iya benar. ditanya sampai ada kena COVID di mana. Soalnya virusnya nggak kelihatan, kita juga bingung gitu ya. Sama mungkin mungkin baik gitu ya memberikan saran, tapi di konteks mungkin sudah banyak juga saran gitu ya kepada orang yang terkena itu udah banyak, jadi nggak usah kasih saran gitu ya, support aja Mm-mm. kali ya gitu ya. Nah kira-kira Mm-mm. selama ini Mbak, maksudnya selama masa karantina itu bosen nggak? Apa yang dirasain? Apa yang dilakuin gitu ya? Oke. Nah, untungnya gitu ya. Tadi kan aku bilang mungkin setiap orang beda-beda ya gitu pengalamannya. Hmm. Untungnya di aku itu isomannya aku di rumah dan adikku yang ngungsi gitu kan. Jadi sebenarnya aku ada di rumahku sendiri gitu yang aku bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau dibilang bosen atau apa, enggak juga gitu. Hmm. Cuman memang kan awal-awalnya itu lemes gitu, dan Hmm. untungnya kalau dari kantor dibilang ya udah istirahat aja dulu gitu, walaupun kayak nggak enak gitu kan, aduh siang-siang gitu. uh, nih Chris, udah. Udah sekarang Nah, udah. ya jadi sebenarnya karena di rumah sendiri sebenarnya nggak bosen-bosen kayak gimana banget gitu, cuman memang
awal-awal itu kan memang nggak enak ya gejalanya. Jadi kayak batuk gitu. Terus flu. Awal-awal aku sempat sakit kepala kayak gitu kan. Ada masa-masa gejala nggak enak dan nggak bisa ketemu orang gitu kan. Nggak bisa ketemu orang. Jadi kadang-kadang ngerasa sendirian lah gitu. Belum gitu. Nah, di awal-awal tuh aku ada tuh yang agak takut. Jadi aku ngecek oximeter gitu kan. Ini gara-gara oximeter memang. Jadi oximeter sempat di hari-hari pertama, aku ngecek itu tiap pagi. Jadi tiap bangun pagi aku ngecek oximeter, itu tuh di bawah normal terus gitu. Di bawah Sampai akhirnya 90 aku ya? di bawah 95. Oh, di bawah 95. Aku mikir apa oximeternya nih yang salah, aku beli oximeter yang lain gitu kan. Di oximeter yang lain itu juga sama juga gitu, malah oximeter yang baruku tuh ada suara gitu, jadi kalau udah di bawah 90 dia bunyi gitu kan, deg-degan ya. Jadi nah untungnya di kompleks rumah itu memang ada gugus tugasnya dan ada dokter, jadi aku sering tanya gitu kenapa ya oximeternya kayak gini gitu. Sampai ya dikasih saran lah kalau 3 hari itu di bawah 95 terus gitu ya mungkin perlu cek ke dokter gitu. Nah, aku itu kenanya itu di masa-masa mau naik nih gitu kasusnya. Jadi sebenarnya untuk ke dokter tuh masih lebih aman, masih lebih gampang dapat obat gitu. Nah, aku akhirnya sempat ke rumah sakit sih gitu, sempat ke rumah sakit dan ya aku tanya aja semua yang aku takutkan gitu ke dokternya dan dokternya menjelaskan dengan menurutku cukup baik gitu, informatif. Jadi bikin aku nggak khawatir sih gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan aku akan percaya dengan 3 dokter gitu. Jadi aku kan sebelumnya juga ada telekonseling online gitu. Jadi dokter itu, lalu dokter gugus tugas kompleks gitu, sama informasi dokter rumah sakit. Ya udah itu aja yang aku percaya gitu. Jadi ada 3 dokter ya, minimal ya, yang jadi rujukan ya, dokter memang yang di dekat karena di rumah, sama dokter yang di rumah sakit, gitu ya, sama satu lagi dokter yang telekonseling ya. Telekonseling gitu. Telekonseling ya, tele ya. Oke, oke. Yang penting dipercaya dokter gitu, itu penting sih sebenarnya. Walaupun sempat sih gitu, awal-awal kan dikasih apa aja disuruh minum ini tuh, ya aku minum sih, karena gimana sih gitu, ini kan virus yang maksudnya ini baru gitu buat kita semua, dan kita juga tahu gitu orang bisa aja gitu dampaknya tuh tidak baik lah gitu. Jadi ini pasti bikin cemas sih gitu. Dan di awal-awal itu semua yang dikasih ke aku, dikirimin ke aku, ya aku minum-minum aja gitu, nggak mikir, karena mikirnya harus sembuh gitu. Nah, udah hari keberapa baru mungkin mulai tenang, mulai ngecek nih, kayaknya nggak perlu deh, ini nggak perlu kayak gitu. Oke, jadi memang butuh proses ya buat, karena memang awal-awal tuh ngerasa cemas itu ya wajar ya, karena kan memang belum ada obatnya juga ya, orang pasti ngerasa cemas juga ya. Oke, Iya. oke. Jadi yang penting ya pertama dokter lah ya, itu memang harus jadi rujukan yang pertama. Jangan Bener. rujukannya saran yang nggak jelas sih gitu ya, tambah cemas nanti ya. Gimana cara mengurangi, kan ada ya orang yang cemas memang sepanjang 14 hari itu. Nah itu tadi kan hari pertama, kedua terus akhirnya kok bisa tenang. Mungkin ada yang membantu gitu ya, istilahnya membuat menurunkan kecemasan itu gimana? Bergerak sih akhirnya. Jadi kayak Bergerak. Jangan terlalu banyak bengong. Diem. Jadi awal-awal kan sempat memang istirahat gitu, karena kan kalau dari kantor ya nggak apa-apa istirahat dulu gitu. Jadi nggak sering buka laptop gitu. Tapi sebenarnya di minggu kedua ya aku udah mulai kerja lagi kayak biasa gitu. Karena kalau Bahkan nggak online kayak ya, gitu, iya rapat. maksudnya masih rapat, masih kayak konseling ya itu masih gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kan sendirian di rumah gitu ya, mau ngapain sih gitu. Jadi ya mending kerja aja gitu, Oke, ngelakuin jadi apa yang bisa melakukan dilakuin. rutinitasnya kembali gitu ya. Gitu. Ada kegiatan yang menghibur nggak di rumah tuh, kan di rumah sendirian gitu ya, ngapain gitu ya, akhirnya bergeraknya kan paling ya terbatas juga kan ya. Oh iya, ada kegiatan apa ya? Nggak ada sih, karena memang pada dasarnya senang di rumah gitu. Jadi sebenarnya nggak begitu terganggu juga gitu harus di rumah. Cuman yang bikin nggak enak adalah karena nggak bisa keluar dengan leluasa kan gitu. Berjemur aja tuh kayak harus keluar rumah gitu.
Terus dengan ini segala rupa, masker lah, pakai sarung tangan lah, kayak gitu kan. Eh, ya itu baru pertama kali aku pakai sarung tangan gitu. Terus kalau kan di kompleks ada anak-anak yang sering lewat gitu. Kalau mereka lewat aku pergi kayak gitu. Ya, tapi Oke. kemarin itu ya yang lumayan membantu adalah tanaman gitu yang ngobrol, Mhm. terus masak kadang-kadang gitu. Terus ya, oh kan orang-orang selalu bilang kan makan aja gitu yang banyak. Nah itu aku seneng banget Hmm. sih. Makan enak ya Mbak ya. Makan enak. Nonton Korea tuh adikku tahu tuh nonton Korea. Betul Iya. sekali. Iya. Ini ada pertanyaan Mbak, kalau panik kehilangan penciuman dan itu mempengaruhi psikologi kita, gimana ya solusinya gitu? Oh, ya ya ya. Ini aku juga ngalamin tuh anosmia gitu. Nah, Nah, kan aku tipikalnya kalau misalnya kayak gitu terus aku akan cari tahu kan kayak gitu. Jadi aku cari nah, tahu lah gitu tentang kehilangan penciuman tuh kayak gimana gitu. Dan hmm, setelah membaca gitu pengalaman orang-orang, juga artikel-artikel kesehatan dan ya pengalaman orang-orang yang sharing sama aku juga gitu. Mereka bilang ya itu memang terjadi gitu dan dia akan balik lagi. Nah, kayaknya reassurance kayak gitu membuat aku lebih tenang sih gitu. Yang nggak tenang itu kan kalau kita nggak tahu nih gitu kondisi ini apa dan gimana nanti baliknya gitu. Tapi hmm, setelah baca-baca penelitian, baca-baca artikel kedokteran gitu, memang mereka semua bilang bahwa ini akan kembali lagi gitu. Cuman memang hmm, waktunya berbeda-beda gitu. hmm, Nah, kayaknya itu sih yang membuat aku tenang dan lagi-lagi syukurnya gitu ya untungnya di aku itu kehilangan penciumannya itu cuman beberapa hari nggak sampai yang seminggu gitu jadi hmm, itu membantu gitu tapi aku tahu gitu mungkin ada orang-orang yang perlu sampai berminggu-minggu gitu nah hmm, mungkin kalau itu yang bisa dilakukan ya apa ya menjaga ekspektasi kali ya gitu bahwa hmm. ini berbeda-beda gitu tapi dia akan kembali gitu. Oke. Justru Benar-benar. Berarti, pas balik itu rasanya kayak ya ampun aku bisa mencium aroma masakan tuh kayak enak banget, eh, maksudnya happy banget gitu. malah ini ya ada momen juga ya gitu ya. Tadinya nggak bisa nyium, jadi happy ya malah bisa terus tiba-tiba bisa nyium gitu ya, bersyukur gitu ya buat teman-teman yang nggak ngalamin gitu ya kehilangan penciuman, tapi ada juga yang memang kehilangan penciumannya gitu dan yang membantu kalau buat Mbak Wiwit gitu, berarti kalau yang supaya nggak panik adalah ada jaminan bahwa nanti akhirnya balik sendiri kok gitu ya. Berarti ya dengan baca artikel gitu ya, bahwa nanti tuh kembali kok gitu ya penciuman kita kembali seperti normal gitu kan ya Mbak ya. Iya Berarti ya baca salah itu satunya ya. terus Mm-mm. diceritain teman-teman yang juga udah pernah kena gitu itu sih Nggak apa-apa, lumayan wajar gitu ya. itu Hmm. membantu sih lebih menenangkan. Oke, untuk lebih ini ya, tenang aja. Karena kan ada yang banyak tuh bilang kehilangan penciuman, ntar habis itu saturasi oksigennya tambah menurun. Hmm. Nah, itu tanda-tanda udah berat gitu, Pak. Berarti itu nggak tentu gitu ya, bukan seperti itu juga ya. Mm, Bahkan mm, ada yang mm, ketika sudah kehilangan penciuman, tapi memang ya itu wajar, itu kayak gejala orang flu kan kadang juga gitu ya, nggak bisa iya ngerasain gitu benar. ya. Nah, Mm, tapi nanti mm, balik lagi kok gitu. mm, mm. Wow, nice. Gitu ya, itu pengetahuan yang baik juga ya buat kita ketahuin gitu ya, supaya untuk lebih tenang. Semoga membantu menjawab ya pertanyaannya. Mhm. Kalau ada Sep- pertanyaan tentang isoman gitu ya, boleh gitu ya di hari-hari ini gitu ya, karena mungkin banyak banget tuh ya di kanan kiri kita ada banyak yang mengalami kepanikan dan kecemasan. Oke, apa yang dirasakan sih sebenarnya selama isoman, Mbak? Kapan ini selesai? Kapan ini selesai? Kapan ini selesai gitu ya? Karena oh, itu pertama gitu kapan selesai. Tapi yang kedua sebenarnya di minggu-minggu pertama itu aku sih bersyukur ya gitu karena orang-orang yang tahu gitu mereka mau mengirimkan banyak sekali bala bantuan gitu. Misal kayak makanan atau bahan-bahan makanan. Jadi aku happy gitu selama minggu itu. Aku nggak perlu mikirin gitu harus makan apa Makan karena apa ya? selalu ada gitu makanan yang tersedia. Terus juga kan di situ masa-masanya dibilang udah makan aja sesuka hati gitu kan yang kamu suka lah gitu ya itu kan menyenangkan ya gitu
itu juga happy sih. Jadi kayaknya mengetahui gitu bahwa oh orang-orang itu maksudnya baik ya gitu, masih tetap mensupport gitu dengan caranya masing-masing gitu. Itu yang lumayan membantu sih gitu, dengan support yang berbeda-beda gitu. Ya merasakan oh ternyata ada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu yang masih tetap support dalam kondisi kayak gini, kayak gitu sih. Jadi Itu lebih tahu ya mana ini ya orang-orang yang memang benar-benar mendukung kita ya gitu ya kayaknya ya. Dan iya. kebetulan Mbak Wiwit untungnya suka makanan gitu ya. Nah iya betul. Tapi maksudnya membuat orang-orang yang nggak memberikan support sebenarnya juga bukan artinya nggak dukung sih, karena aku memang kayak membatasi siapa yang aku kasih tahu sih, gitu. Jadi memang nggak semuanya dikasih tahu gitu. Awal-awal tuh nggak semuanya gitu. Jadi mungkin kayak teman-teman kantor pun juga nggak tahu gitu kan, karena kita working from home juga kan gitu. Iya. Jadi memang nggak semuanya dikasih tahu juga sih gitu. Karena menurutku kadang-kadang ya kalau dikasih tahu pun gunanya apa gitu. Gitu sih. Oh gitu ya, sempat mikir gitu ya. Kalau Iya, iya, dikasih tahu. kalau dikasih tahu terus mau apa kayak gitu. Ya awal-awal tuh aku kasih tahu orang-orang yang tadi yang kontak sama aku seminggu belakangan kayak gitu tuh aku kasih tahu orang-orang yang mungkin akan berdampak gitu karena misalnya aku kerja bareng mereka kayak gitu, itu biasanya aku kasih tahu. Teman-teman dekatku ya aku kasih tahu gitu, karena tiap hari gitu kan sering ngobrol gitu ya, aku kasih tahu gitu sih. Oke. Thank you ya Mbak. Hmm. Saya kasih tahu juga. Ini pengetahuan bahwa memang kita kadang juga perlu membatasin kali ya. Kadang kalau kayak nggak perlu, ada yang memang kan udah selesai baru sharing kayak gini kan gitu ya. Ada yang baru pertama udah langsung woro-woro gitu ya. Ya itu kadang bisa menimbulkan kepanikan tersendiri juga ya buat orang yang baca, lihat gitu kan, belum tahu endingnya kayak apa gitu ya. Iya Nah, sih. jadi nggak menimbulkan juga kepanikan. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh chat ya, gitu ya. Apa feel free gitu ya. Jadi kalau memang ya halo gitu Hai ya. guys. Kalau ada yang mau tanya gitu ya, ini ngobrol santai, jadi nggak ada format apapun. Tapi mungkin juga ada. Tadi kalau yang dirasakan adalah ya mungkin kapan selesai gitu ya. Ya, itu menunggu hari ke-14 tuh yang kayak, dan juga kan gini kan, kan beda-beda ya. Ada yang bilang 10 hari oke kok gitu. Ada yang 14 hari gitu. Jadi itu kayak tergoda gitu untuk, aduh apa hari ke-10 aja ya aku tes ya gitu. Atau apa hari ke-14 aja ya. Akhirnya lagi-lagi aku tanya dokter, sebaiknya kapan ya dok gitu kan. Terus hari ke-14 aja mbak gitu. Oh ya udahlah hari ke-14 lah gitu, ditahan-tahan gitu. Padahal kan ngerasa udah sehat nih. Pokoknya setelah hari ke-10 itu kayak gejala udah nggak ada gitu kan. Ah udah sehat nih kayaknya. Cuman ya disabar-sabarin gitu. Dan menunggu hasil terakhir itu tuh kayak deg-degan sih. Oh, Nanti gimana deg-degan kalau ya. masih negatif? Iya, gimana kalau masih negatif gitu? Apalagi kan dulu itu apa ya, city value ya, city value-nya itu kan rendah gitu, termasuk yang rendah. Kalau dibaca-baca tuh artinya kayak virusnya lagi banyak-banyaknya lah kayak gitu. Nah, ada beberapa orang temanku yang city value-nya itu serupa kayak aku dulu yang udah pernah kena, itu dia lebih dari 2 minggu gitu baru bisa negatif. Jadi aku udah takut juga kan, ya ampun gitu. Jangan-jangan ini lebih dari 2 minggu. Gimana kalau lebih dari 2 minggu gitu kan? Oke, itu ada pertanyaan juga tuh, Kak, apa yang lo rasain saat tahu kalau positif? Positif. Sebenarnya karena ini udah setahun lebih juga di pandemi, kayaknya nggak sepanik yang kayak orang-orang yang kena di awal deh. Karena awal kan masih belum jelas kali ya gitu, kayak protokol apa ya, protokol pengobatannya kayak gimana gitu, masih nggak jelas. Awal-awalnya tuh kaget, kecewa. Karena apa? Karena waktu itu ada rencana ketemu sama adikku gitu, jadi batal gitu kayaknya rencananya. Jadi kayak ya nggak bisa ya kayak gitu. Kecewa di situ. Terus merasa bersalah. Kayaknya itu yang lumayan besar deh kalau di aku. Guilty feeling-nya Mbak Wiwi tinggi soalnya. Iya, iya, iya. Jadi merasa Apalagi itu bersalah. mau ketemu ya Kak ya, Iya, Mbak ya. satu keluarga gitu kan.
itu nggak bisa. Dan juga kan maksudnya beberapa hari sebelumnya itu aku masih ketemu beberapa teman kantor kan kayak gitu, kayak nggak ngeh, aduh kenapa ya aku harus ketemu ya kayak gitu. Eh, Waktu itu sih memang udah kayak ngerasa nggak enak badan, cuma kan nggak mikir gitu ya, eh, nggak mikir sampai segininya gitu. Jadi kayaknya daripada panik ini mesti ngapain tuh yang lebih besar sih kayak ngerasa bersalah sih ya gitu. Ada hal-hal yang harusnya dilakukan jadi nggak bisa dilakukan kayak gitu, atau eh ya teman-temanku harus isoman kayak gitu sih itu gitu. Lalu setelah itu ya baru panik. Eh, Paniknya lebih ke obatnya apa gitu, sama itu sih tadi pas ada saturasi yang nggak jelas itu. Tapi aku di hari ketiga aku kena itu aku akhirnya udah ke dokter gitu, jadi dapat penjelasan dari dokter itu udah tenang, udah aku udah nggak mikirin saturasi lagi habis itu gitu, karena udah tahu gitu kenapa sih saturasiku bisa rendah kayak gitu. Itu sih yang dirasakan pas tahu positif. Iya, lebih banyak rasa bersalahnya malahan. Rasa bersalah, kaget, kecewa ya, panik ya, kalau pas saturasinya turun gitu ya. Dan itu memang wajar ya, gitu ya, memang kayak gitu. eh Sudah menjawab ya, Cek. Mungkin yang lain boleh juga kalau ada yang nanya, Hai Nela, gitu. Dia juga isoman. Udah Sekarang, berapa lama? Enggak, maksudnya oh, dia di karantina, dia di karantina aja iya, ya. iya, iya. Aku waktu itu sempat akhirnya ngobrol-ngobrol sama Nela juga. Nah, kebetulan enaknya waktu itu, nggak tahu nih enak atau enggak ya. Ada beberapa temanku juga yang kena di saat yang bersamaan gitu. Teman beda Oh, beda kantor gitulah gitu. Jadi kayak sama gitu nasibnya gitu. senasib ya. Terus tanya, city value lo berapa kayak gitu kan. Deket-deket gitu. Jadi waktu itu aku 13, temanku ada yang 14, terus ada yang 12. Jadi itu deket banget. Hmm. Terus kayak ngobrol-ngobrol lah gitu, yang dirasain apa kayak gitu. Em, Lalu juga pernah juga ngobrol sama temanku gitu, dan dia bilang waktu itu dia belum divaksin. Nah, kebetulan kan aku udah divaksin ya. Kita kan udah vaksin duluan kan waktu itu. Terus melihat ada gejala yang berbeda gitu antara aku sama dia gitu. Terus makanya aku kayak ngerasa ya ini mungkin juga cara kerjanya vaksin juga ya kayak gitu. Kayak banyak gejala yang maksudnya ada beberapa gejala yang dia alami aku nggak alamin. Jadi kayak dia Oh, bilang sakit badannya itu sakit banget kayak gitu sampai pegel. setulang-tulang ya gitu, pegel. Aku nggak ngerasain. Awal-awal sih emang kayak ada pegel, tapi itu kayak cuman sehari. Habis itu aku dapat obat, sebenarnya itu udah nggak ada apa-apa lagi. Lalu temanku ada demamnya tuh tinggi gitu. Aku nggak demam, ada ngerasa kayak kok lebih hangat ya gitu. Dan pernah ada menggigil gitu, tapi itu cuman sehari. Dan sebenarnya temperaturku tuh normal, jadi 36 kayak gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu. Jadi ada gejala-gejala yang temanku tuh ngerasain dan aku enggak gitu. Jadi ya makanya aku bisa kayak ngerasa sebenarnya mungkin gejalaku sendiri tuh nggak terlalu, maksudnya masih termasuk Berat. ringan Masih kan ringan gitu, ya. masih ringan. Jadi mungkin itu juga yang membuat nggak terlalu panik sih jadinya. Ya udahlah gitu, ditunggu aja ya, makan aja lah gitu, sama ada makanan sini makan aja lah kayak gitu. Ya dibikin happy ya. Salah satunya kalau Mbak Wit senangnya adalah makan. Jadi makanya makan gitu ya, happy. Dan tadi ada Makanya yang naik bagus berat loh. badannya. Yang penting sehat, Mbak. Yang penting Ya, betul, sehat betul, gitu betul. ya. Dan tadi ada statement yang menarik juga loh gitu ya. Karena memang Mbak Wiwit kondisinya sudah vaksin ya, udah selesai. Dan itu ternyata juga cukup membantu ya. Berarti gejalanya istilahnya menurunkan gejala yang tadinya mungkin orang lain rasakan, Mbak Wiwit nggak rasain ya. Demam sama pegel-pegel itu aku sering dengar sih beberapa saudara juga yang kalau kena, kalau yang belum vaksin tuh ngerasanya pegel banget Iya, gitu. sakit banget kayak gitu. Eh, aku sih enggak gitu, dan akhirnya aku baca-baca juga kan gitu di beberapa media sosial gitu yang nyeritain apa sih bedanya gitu karena dia sudah vaksin gitu. Terus oh ya berarti maksudnya bukan aku sendiri loh gitu yang ngerasain kayak gitu gitu, dimana gejalaku tuh sepertinya lebih ringan gitu daripada yang lain. Dan mungkin itu yang membuat merasa lebih aman kali ya. Jadi kayak nggak cemas yang kayak gimana. Cuman ya namanya di rumah dan nggak bisa kemana-mana, dan
kemana-mana tuh harus pakai kayak sarung tangan, semprot kayak gitu ya, itu agak ribet aja memang kayak gitu. Oke, ya memang agak ribet sih memang, tapi demi prokes yang baik gitu ya, mau nggak mau ya, Betul. semprot-semprot, cuci Iya, tangan udah nggak tahu lagi ya berapa kali gitu ya. Oke, iya gitu. gitu ya. Hah, bener mantap lah pesannya. Jadi nggak usah takut ya vaksin karena itu membantu juga ya ternyata gitu ya. Ini bukan karena kata Mbak Wiwit ya, tapi memang banyak Iya, benar. jurnal penelitian yang bilang vaksin itu meringankan gejala kalau sampai nanti kena. Oke deh, ternyata nggak kerasa ya. Kita ngobrolnya ternyata udah panjang. Ada nggak sih Mm-mm. sebenarnya tips buat istilahnya menenangkan nih selama isoman mungkin buat teman-teman yang nanti mendengarkan obrolan kita ini? Oh iya. eh Bagaimana tips menenangkan diri? Ya kadang-kadang kan cemas itu pasti ada ya gitu. Dan kebetulan gitu. eh ada juga salah kadang-kadang gitu teknik-teknik yang di ini Chris kayaknya sinyalnya ini ya masih Chris apakah sudah bisa? Oke, sambil menunggu Chris, bagaimana cara menenangkan diri? Benar nih. Kita coba, kita coba lagi. Oh, bentar. Itu bagian terakhir nih yang penting nih. Malah putus, Mbak. Sinyalnya lagi nggak bagus ya? Nggak tahu deh, aku kayaknya baik-baik aja, tapi nggak tahu ya mungkin karena habis hujan juga. Oh iya iya iya. Uh, Jangan di Tadi aku ya. gimana cara Sampai menenangkan diri tips-tips ya? ya. Cara menenangkan diri. Ha. Hmm, Nah, kebetulan kalau di psikologi kan kita belajarnya apa sih kayak melatih atau mengelola pernafasan gitu ya, gitu, bernafas lebih dalam gitu. Dan kebetulan juga gitu, salah satu apa ya aktivitas gitu yang disarankan selama isoman itu adalah memang kayak latihan nafas sih, gitu. Mungkin Hmm. karena virusnya ada di paru-paru, maksudnya banyak menyerang paru-paru gitu, sehingga perlu ada latihan gitu Dibuang yang ya. terkait Total. dengan nafas kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya mulai cemas ya akhirnya ya tarik nafas aja sih, tarik nafas dalam kayak gitu. Terus keluarin seperti itu. Nah, kadang-kadang tergantung juga cemasnya karena apa. Kadang kan kita cemas karena informasi yang kita dapatin tuh kadang-kadang membingungkan gitu ya, jadi bikin cemas. Nah, kalau kayak gitu biasanya sih aku memang akhirnya cari sih gitu, cari ke sumber yang lebih tepat lah. Kayak tadi aku bilang, aku cuma percaya 3 dokter gitu ya. Dokter yang paling sering aku hubungi ya dokter gugus tugas di kompleks gitu. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan kondisi kesehatanku ya aku tanya dia gitu. Hmm. Selebihnya nggak ada sih karena ya itu mungkin aku isomannya kebetulan bisa di rumah dan bisa melakukan bisa ya kebetulan aku isomannya di rumah kan gitu. Jadi aku bisa melakukan banyak hal yang aku bisa lakukan di rumah gitu. Jadi ya sebenarnya tidak ada hal yang terlalu membuat cemas sih gitu. Yang tapi yang memang gak sabar adalah ini kapan selesainya gitu. Ya Itu meski di yang rumah bikin gak sabar. sendiri pengennya ya juga segera cepat selesai ya. Jadi mungkin Mm-mm. kalau tips singkatnya salah satunya adalah latihan nafas, pasti ya ambil nafas, buang nafas karena itu juga sekaligus membuang kotoran gitu ya kalau baca-baca dengar-dengar gitu Iya, ya. Latihan nafas, kemudian juga memang pilah informasi gitu ya, informasi carilah yang terpercaya yaitu dokter aja gitu ya dalam konteks ini gitu ya. betul. Ya, silahkan ke dokter aja gitu ya, meskipun ada banyak saran A, B, C, D, E gitu ya. Pilih aja satu dua dokter yang dipercaya, pastinya yang terdekat. Dan mungkin Mm. juga membuat diri nyaman ya. Kebetulan kalau Mbak Wiwit di rumah gitu ya, mungkin juga ada yang isomannya di tempat lain. Jadi membuat diri nyaman dengan caranya gitu ya. Hobinya apa mungkin ya bisa dilakukan gitu ya. Hobinya makan, makan aja yang enak pokoknya gitu ya. Makan, Nah, nonton Korea, ngobrol gitu. Itu kayaknya nah, ngebantu sih di aku sama nonton-nonton yang punya lucu kalau kegiatan. aku kayaknya, Mbak.
Biar ketawa. Oh, ya, 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 betul, 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 betul. Ya, pokoknya yang bikin Ya. happy lah gitu ya. Masing-masing orang kan juga punya kesenangannya juga ya, beda-beda. Nah, mungkin juga sekaligus mengingatkan, nggak tahu mungkin ada pesan juga nggak buat para pejuang juga yang lagi isoman, apa Mbak? Hmm, pertama gitu yang pasti tadi sih gitu mungkin punya resource gitu yang bisa ditanyakan sih terutama ditanyakan gitu kalau misalnya mengalami kesulitan. Sekarang kan biasanya kaitannya dengan kesehatan ya berarti mungkin kayak dokter gitu yang bisa Mm-mm. ditanyakan. Lalu ini mungkin kalau yang isoman yang nggak parah ya gitu. Kalau aku kemarin Mm-mm. juga yang cukup membantu adalah support dari orang terdekat, keluarga, sahabat kayak gitu ya, teman-teman kantor gitu. Itu sangat membantu sih gitu. Karena kan misalnya kayak teman kantor gitu kan kita pasti kerjasamanya sama mereka kan gitu. Kalau mereka tahu dan mereka mensupport itu sebenarnya membantu juga membantu kerjaan kita lah gitu. Dan kalau teman kan ya itu isoman sendirian kadang-kadang mungkin pengen ngobrol gitu sama teman atau sama keluarga ya tetap ada waktu gitu. Terus ya tadi dapat kiriman makanan itu saya senang sekali gitu. Jadi itu sih ya gitu kayaknya kalau untuk saat ini yang cukup membantu gitu. Ya cerita sih gitu maksudnya cerita apa yang dirasain kayak gitu. Kayak waktu aku rumah sakit gitu terus harus sendiri terus untuk rumah sakit yang aku datangin tuh memang menerima pasien COVID kan. Jadi ada stikernya tuh gitu ya. Merah gitu. Ya ampun tuh rasanya gimana gitu datang ke rumah sakit terus harus lihat stiker gitu. Kalau stikernya hijau kan berarti orangnya aman dan berarti kan aku harus jauh-jauh gitu tuh kan nggak enak ya gitu. Nah, ya mungkin menceritakan perasaan-perasaan kayak gitu gitu ke teman itu lumayan membantu sih. Karena kan rasa sendirian tuh di situ gitu. Iya, heeh, bener. Kalau lagi sendirian gitu kan kondisinya berbeda gitu ya sama orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi bisa Hmm. juga membantu ya bercerita. Oke, jadi resource dokter, support orang-orang terdekat. Jadi kalau bagi yang teman-teman sedang mendengarkan kemudian punya teman yang lagi isoman, nah bisa tuh di chat untuk tanyakan kabar dia mau sharing apa gitu ya. Jangan dikasih advice obatnya apa gitu ya. Biar dia tanya dokter, bener nggak? Bener. Atau Ya. sebenarnya kadang-kadang kan mungkin kita tahu gitu ya. Mungkin kita tanya aja gitu. Eh, kadang kalau bingung gini kan mau ngapain gitu tanya aja lu perlu bantuan apa sih gitu. Ada yang bisa gue bantu nggak gitu. Nah mungkin itu lumayan apa ya? Itu lumayan membantu karena berarti bantuan kita sesuai apa yang dia butuhkan gitu. Mm, 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 mm. Sip, sip, sip. Bener, ditanyain ya, sukanya apa, ada yang perlu dibantu apa, gitu ya. Oke deh, sharingnya hari ini. Kalau terakhir, apakah ada yang mau komen, mau bertanya, boleh. Karena tadi sempat terputus juga, gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan berkomentar. Adakah? Kalau tidak ada, karena sudah lebih dari 30 menit juga, gitu ya. Terima kasih buat sharingnya, Mbak Wiwit. Ya, semoga Mm-mm. yang mendengarkan bisa apa namanya terbantu lah gitu ya kalau yang lagi isoman Mudah. juga happy tetap happy gitu ya supaya segera pulih gitu ya bagi yang jadi temen gitu ya bisa support dengan baik gitu ya. Oke Mm-mm. deh, thank you Mbak sharingnya. Boleh nggak Sama-sama. ini bisa di save ya nanti videonya ya. Oh ya, Kalau aku ini yang nge-save ya yang tadi berarti ya. Oke, oke, iya nanti tadi aku ingat. yang Oke, tadi oke. nggak ke save ya berarti ya. eh wah, nggak tahu nih. Nanti kita coba lihat. Iya Oh, iya Ika, oke. makasih Kak. Itu Ika kan? Iya, heeh, Kak Siska. Oke, Mm-mm. thank you, Mbak Wit. Oke, sampai ketemu Bye. lagi. Iya, sampai ketemu. Dah. Bye.